ada banyak banget nih orang. Halo, perkenalkan saya Claudia Naomi, tes Yogyakarta dengan NIM 124-100-2005. Saya Dava Arif Nugroho dengan NIM 12-100-2041. Saya Devia Salsa dengan NIM 124-100-2016. Saya Zahra Udara Salihah Permadi dengan NIM 124-100-2031. Saya Ulan Desyani dengan NIM 124100202. Saya Mulyani Limbo dengan NIM 1241-2013. Nah, karena udah pada kenal, jadi langsung aja yuk kita ke penjelasannya apa aja yang bakal kita bahas. See you in the next video. Berikut adalah data variabel X dan Y yang melambangkan X sebagai jarak dan Y sebagai tarif harga. Stasiun Jati Bening Baru sampai Rasuna Said dengan jarak 15 km, tarif harganya 14.800. Cawang sampai Rasuna Said dengan jarak 8,9 km, tarif harganya 10.520. Duku Atas sampai Rasuna Said dengan jarak 3,1 km, tarif harganya 5.700. Taman Mini sampai Rasuna Said dengan jarak 14 km, tarif harganya 14.100. Ciracas sampai Rasuna Said dengan jarak 19 km, tarif harganya 17.600. Kemudian Halim sampai Rasuna Said dengan jarak 9,7 km, tarif harganya 11.100. Kampung Rambutan sampai Rasuna Said dengan jarak 16 km, tarif harganya 15.500. Bekasi Barat sampai Rasuna Said dengan jarak 23 km, tarif harganya 20.000. Lalu Pancoran sampai Rasuna Said dengan jarak 3,3 km, tarif harganya 5.900. Dan yang terakhir Setiabudi sampai Rasuna Said dengan jarak 3 km, tarif harganya 5.000. Jadi yang pertama ada multiple R dengan angka 0,997439447. Multiple R adalah koefisien korelasi berganda, di mana nilai ini mendekati 1, berarti artinya sangat tinggi, menunjukkan bahwa hubungan linear yang sangat kuat dan positif antara variabel dependen yang ingin dijelaskan dalam konteks ini diasumsikan tarif LRT dengan satu atau lebih variabel independen yang menjelaskan dalam konteks ini diasumsikan jarak tempuh. Nah, karena nilainya positif dan mendekati 1, ini mengindikasikan bahwa jika variabel independen meningkat, maka variabel dependen juga cenderung meningkat secara linear. Yang kedua ada R2 dengan angka 0,994884269. R2 atau koefisien determinasi adalah proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai sebesar 99,49% dari variasi tarif LRT, atau jika tarif adalah variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi jarak tempuh atau jika jarak tempuh adalah variabel independen. Nilai ini menunjukkan sangat tinggi bahwa model regresi ini sangat baik dalam memprediksi atau menjelaskan tarif LRT berdasarkan jarak tempuh. Hanya sekitar 0,51% variasi tarif yang tidak dapat dijelaskan oleh jarak tempuh. Yang ketiga ada adjusted R2 dengan angka 0,994360021. Adjusted R2 ini mirip dengan R2, tetapi disesuaikan untuk jumlah prediktor dalam model dan ukuran sampel. Ini lebih baik untuk membandingkan model dengan jumlah prediktor yang berbeda. Nilainya juga sangat tinggi atau mendekati R2. Semakin memperkuat kesimpulan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan tersebut. Ada penambahan variabel independen atau jika ada lebih dari satu, yaitu relevan. Keempat, ada standar error dengan angka 0,03838449594. Standar error atau kesalahan standar adalah ukuran rata-rata jarak titik data dari garis regresi. Dengan kata lain, ini mengukur seberapa besarnya titik-titik data di sekitar garis regresi. Nilai ini relatif kecil, menunjukkan bahwa prediksi model cukup akurat. Karena titik-titik data observasi berada sangat dekat dengan garis regresi yang diestimasi, maka variasi antara nilai tarif LRT yang diprediksi oleh model dan nilai tarif LRT yang sebenarnya cukup rendah. Yang terakhir ada observation dengan angka 10. Jumlah observasi atau titik data yang digunakan untuk membuat model regresi ini, dalam kasus tersebut ada 10 pasang data, kemungkinan 10 data tarif dan 10 data jarak tempuh yang sesuai. Kesimpulannya dari asumsi model regresi tarif dengan jarak tempuh yaitu ada hubungan linear yang sangat kuat dan positif antara tarif LRT dan jarak tempuh. Semakin jauh jarak tempuh LRT, maka semakin tinggi pula tarifnya dan hubungan ini sangat konsisten.
jarak tempuh adalah prediktor yang sangat efektif untuk tarif LRT. Dan terakhir, model prediksi tarif berdasarkan jarak tempuh ini sangat akurat dengan kesalahan prediksi yang minimal. Regression atau regresi ini menunjukkan variasi dalam variabel dependen, misalnya tarif LRT yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Misalnya jarak tempuh dalam model regresi. 1. Degrees of freedom atau derajat kebebasan. Untuk regression ini biasanya adalah jumlah variabel independen dalam model. Jika jarak tempuh adalah satu-satunya variabel independen, maka df akan menjadi 1. 2. Sum of squares atau jumlah kuadrat. Mengukur jumlah variasi yang dijelaskan oleh model regresi. Nilai SS regression yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model menjelaskan lebih banyak variasi dalam tarif. 3. Mean square atau kuadrat rata-rata. SS dibagi dengan DF, ini adalah rata-rata jumlah kuadrat. MS regression adalah 444.939524. Lalu ada residual, ini menunjukkan variasi dalam variabel dependen, misalnya tarif LRT yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen atau jarak tempuh. Ini adalah sisa variasi atau error yang tidak dapat diprediksi oleh model. 1. Degrees of freedom atau derajat kebebasan. Berhubungan dengan jumlah observasi dikurangi jumlah parameter yang diestimasi. Dalam tabel DF, residual adalah 8. Kedua, sum of squares atau jumlah kuadrat, variasi yang tidak dapat dijelaskan. Dalam tabel SS, residual adalah 2.3064758. 3. Mean square atau kuadrat rata-rata. SS dibagi dengan DF dalam tabel. MS residual adalah 0.288300938. Total. Ini adalah total variasi dalam variabel dependen. Ini adalah jumlah dari SS regression dan SS residual. 1. Degrees of freedom atau derajat kebebasan. Total jumlah observasi dikurangi 1. Dalam tabel, DF adalah total 9. 2. SS atau sum of squares atau jumlah kuadrat. Total variasi dalam variabel dependen. Dalam tabel SS adalah 447.245999. Nah, jadi di sini saya akan membacakan analisis data. Saya akan membacakan part koefisien dan standard error. Nah, di sini tuh koefisien pada intercept ada di negatif 4,579301206 dengan tarif harga 0,00133749 untuk koefisiennya. Lalu untuk standar errornya apa nih? Standar errornya untuk intercept ada di 0,4431,03273 dengan tarif harga 3,40442 E-5. Nah, maksud dari itu apa sih? Pada hasil regresi ini terdapat dua nilai utama yang kita lihat, yaitu koefisien dan standar error. Pertama, nilai interceptnya adalah minus 4,5793 dengan standar errornya itu yang tadi saya bilang sebesar 0,4431. Ini artinya jika tarif harga sama dengan 0, maka nilai variabel yang kita ukur diperkirakan berada di angka minus 4,57. Standar errornya itu cukup kecil yang menunjukkan hasilnya juga cukup stabil. Kedua, untuk variabel tarif harga koefisiennya adalah 0,001337 yang seperti tadi saya bilang. Ini berarti setiap kenaikan Rp1 dari tarif harga akan meningkatkan variabel yang kita amati sebesar 0,0013 satuan gitu teman-teman. Jadi secara keseluruhan hubungan antara tarif harga dan variabel yang diamati terlihat cukup kuat dan konsisten berdasarkan koefisien dan standar error yang diperoleh. Dalam slide ini saya akan membaca analisis data ANOVA, di mana data tersebut apabila lower 95% itu ada di min 5,6010999186 dan 0,0012589985, dan apabila upper 95% itu ada di min 3,5575032227 dan 0,0014 15996.
Dan apabila lower 95,0% itu ada di min 5,601099186 dan 0,001255894. Dan upper 95,0% itu ada di min 3,5575032227 dan 0,0014159996. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana kita melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah jarak tempuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif harga. Dari analisis regresi, kita mendapatkan nilai t-stat yaitu sebesar 39,28. T-stat ini digunakan untuk menentukan apakah koefisien dari variabel jarak tempuh secara signifikan berbeda dari 0. Kemudian untuk membandingkan t-stat ini, kita menggunakan nilai t-table yang sesuai dengan tingkat signifikan yang telah kita pilih yaitu 0,05 yang derajat kebebasan df dari data kita. Dalam kasus ini, df dihitung sebagai jumlah observasi dikurangi dengan jumlah parameter yang diperkirakan yaitu 10 kurang 2 menjadi 8. Dari t-table, kita menemukan nilai t kritis untuk dv yaitu 2 dan 0,05 yaitu dapat dari 0,05 dibagi 2 karena dia termasuk two tails. Dapatlah kita t-table senilai 2,306. Kemudian kita akan membandingkan nilai absolute dari t-stat yaitu 39,28 dengan nilai t-table yaitu 2,306. Karena t-stat 39,28 lebih besar dari t-table yaitu 2,306, maka bisa disimpulkan kita reject H0. Artinya, terbukti memiliki hubungan antara jarak dengan tarif harga LRT. Ini menunjukkan bahwa adanya jarak yang berbeda-beda dengan daerah lain, yang menyebabkan adanya keterkaitan atau hubungan dengan tarif harga LRT.